Salam, selamat pagi, haleluya. Ada sukacita, haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama akan firman Tuhan, ya, di mana perjamuan suci akan kita jalani bersama-sama. Mari kita sadar bahwa perjamuan kudus oleh pengorbanan Tuhan, Dia telah mendamaikan, mempersatukan kita dengan Allah. Tadinya saudaraku, saudara dan saya ini terpisah dan bermusuhan dengan Allah, ya. Barang siapa mengasihi dunia, dia akan menjadi seteru Allah. Kita ini bermusuhan, ya, berpisah. Tetapi oleh pengorbanan Tuhan, kita digabungkan kembali, didamaikan kembali, dan itu nilainya tidak terhingga, ya. Walaupun tidak bisa dibayar, dan keselamatan perdamaian itu gratis, ya, tapi bukan berarti tidak ada nilainya. Justru saking bernilainya, maka perdamaian itu mahal harganya. Mari kita yang sudah diperdamaikan menghargai perdamaian itu sendiri. Ya, kita akan belajar tentang perseteruan yang berabad-abad, ya, sirna oleh Tuhan Yesus. Kita baca Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama. Roma pasal 5 ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Siapa yang yakin masuk surga, diselamatkan? Ada? Siapa yang tidak yakin? Gak ada juga. Tidak, ya saudaraku, setiap kata perkataan firman Tuhan itu ya dan amin, dan janjinya itu tidak akan pernah diingkari oleh Tuhan, ya. Ayat itu berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru. Dulu ketika saudara dan saya lahir, ya, kita ini bermusuhan dengan Allah karena kita lahir menjadi orang berdosa. Dikatakan ketika masih seteru. Jadi saat kita belum terima Tuhan, walaupun terlahirnya itu dari keluarga Kristen, diajak ke gereja, dipersembahkan, dibawa untuk diberkati dalam masa kelahirannya, tapi pribadi bayi itu masih seteru dengan Allah, ya. Ketika kita masih seteru itu diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya. Jadi Allah itu tahu siapa-siapa yang nantinya mau percaya kepada Tuhan, ya. Jadi ketika kita masih seteru itu Allah tahu satu saat, ya, yang namanya nari ini akan diselamatkan. Sebab itu oleh karena Allah yang datang mencari saya, menyelamatkan saya, akhirnya hati saya tergerak untuk percaya kepada Tuhan. Ketika dulu kita masih seteru itu sudah diperdamaikan. Ketika Tuhan Yesus disalib, saya belum lahir. Tapi penyaliban itu memperdamaikan ketika saya lahir dan saya percaya kepada Tuhan. Saat saya lahir saya belum diperdamaikan. Tapi begitu Allah karena menentukan mencari saya dan saya mau dipanggil, nah pada saatnya saya terima Tuhan Yesus. Sama juga dengan saudara sekalian. Walaupun awal percayanya itu beda-beda, ya. Ada yang baca selebaran traktat, apalagi sekarang medsos sudah banyak pemberitaan Injil, ya. Nah, saudaraku, bermacam-macam, mungkin melalui sakit bisa jadi, mungkin melalui kebangkrutan usaha bisa jadi, ya. Dulu kita seteru tapi diperdamaikan oleh
anaknya, ya, oleh kematian anaknya. Ya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Nah, mari kita menghargai perdamaian yang Tuhan sudah lakukan ini, ya. Perdamaian yang Tuhan Yesus lakukan lewat apa? Penyalipannya. Jadi penyalipannya itu tidak tanggung-tanggung untuk memperdamaikan saudara dengan Allah. Kita sudah berdamai, dan ketika kita dipanggil untuk memasuki hidup yang kekal nanti, kita berdamai dengan Allah, kita tinggal bersama dengan Allah. Tapi kalau belum berdamai, bagaimana hidup kekal yang kita alami? Kebinasaan. Kekal, sama-sama kekalnya. Baik kebinasaan itu kekal, bersama dengan Allah itu juga kekal. Haleluya. Kalau kita sudah diperdamaikan, kita akan diselamatkan olehnya. Nyanya besar. Oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi saudaraku, mari kita menghargai perdamaian ini, dan jangan lagi, ya, membuat kita tidak damai. Apa yang membuat manusia tidak damai dengan Allah? Dosa. Dosamu itu yang menjadi pemisah. Yesaya 59 ayat 2. Dosamu itu akan menjadi pemisah antara Allah dengan kamu, sehingga Allah tidak mendengar doanya. Menjadi pemisah, menjadi seteru. Nah, kalau kita sudah diperdamaikan, jangan lagi berkecimpung, jangan lagi berkubang di dalam dosa. Adapun sesekali mungkin kita salah berpikir, kita salah berucap, kita salah melakukan dosa, ada pengampunan kalau kita mengaku segala dosa kita, ya. Jadi jangan sampai tadi saya tanya siapa yang yakin sudah selamat, bingung, aku selamat atau enggak, ya. Selamat saudara ketika kita bersama dengan Yesus, ketika Yesus ada di dalam kita. Dan Yesus yang ada di dalam kita itu akan membimbing, memimpin, memberitahu tentang dosa-dosa sehingga kita bisa minta ampun, gitu loh, ya. Kita bisa minta ampun, memperbaiki, merogolkan, meruntuhkan dosa-dosa yang sering kita perbuat, dan pelan-pelan Tuhan Yesus menyempurnakan kita, begitu ya. Jadi jangan lagi ada yang tidak yakin kalau di dalam Yesus itu aku selamat atau enggak. Kalau begitu kan sama dengan kepercayaan yang lain. Untuk apa pengorbanan Tuhan? Ini harus kita yakini, terima perdamaian ini. Nah, saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, ya, itu akan merobek, membongkar, menghancurkan tembok perseteruan antara Allah dengan manusia. Sudah berabad-abad sejak Adam jatuh, itu Allah sudah berseteru dengan manusia. Bahkan di dalam Kejadian ketika Allah melihat ciptaannya, manusia cenderung untuk melakukan yang jahat, sehingga Allah merencanakan menghapus semua ciptaannya dengan air bah. Tapi Tuhan melihat Nuh, disisakan satu keluarga Nuh supaya bisa kembali memperanakkan anak cucu manusia-manusia. Jadi Allah itu sebetulnya berseteru dengan manusia itu sejak Adam jatuh, berabad-abad kita berseteru dengan Allah. Tapi kehadiran Tuhan itulah yang akan membongkar, menghancurkan tembok perseteruan itu, ya. Puji nama Tuhan. Dan hal ini dibuktikan ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, ya. Ketika firman Allah menjadi manusia dan datang lahir di dunia ini, hidup bersama-sama dengan manusia. Nah, dibuktikan, ya. Dibuktikan dengan apa, saudaraku? Kita melihat bahwa orang Yahudi itu berseteru dengan orang Samaria. Nah, perseteruan ini loh, perseteruan antara Yahudi dan Samaria. Orang Samaria itu sudah sangat lama, ya, berabad-abad. Nah, dari kehadiran Tuhan berkomunikasi dengan orang-orang Samaria,
Dan itulah membongkar tembok perseteruan antara Yahudi dan Samaria. Kita akan lihat mengapa orang Samaria berseteru dengan orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi berseteru dengan Samaria? Ya. Coba ditampilkan peta yang pertama, Saudara, Mbak Rahma. Ya, kerajaan Israel utara dan selatan. Oke. Jadi sebetulnya ini Samaria ya, ini kerajaan Israel utara, ini ibu kotanya Samaria. Kerajaan Israel selatan namanya kerajaan Yehuda. Kalau ini namanya tetap kerajaan Israel ya, tapi terpecah. Dan Yehuda ini termasuk orang Israel yang bagian bawah. Ini cuma suku Benyamin sama suku Yehuda aja di sini. Lah ibu kotanya di Yerusalem. Kenapa bisa terpecah? Ini perseteruan, ini ketika Raja Salomo meninggal ya, dan setelah itu Rehabeam anak Salomo, dan kemudian banyak orang benci dengan pemerintahan Rehabeam, dan akhirnya Yerobeam datang ya. Yerobeam bukan keturunan raja, tetapi Yerobeam akhirnya ditunjuk menjadi raja pertama di Israel Utara. Nah, terpecahnya di situ ya. Nah, awalnya kerajaan ini bersatu ya, Samaria dan Yehuda ini kerajaan Israel jadi satu ya. Tapi karena orang Israel, terutama orang kerajaan Israel ini membelakangi Tuhan ya, orang Israel ini mulai beribadah seperti bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Asyur menghancurkan kerajaan Israel. Tentu ini juga katut, tapi terutama ini ya, dihancurkan oleh orang Asyur. Nah, saudaraku, ketika orang Israel dihancurkan, ketika Samaria atau kerajaan Israel utara dihancurkan, Raja Asyur ini punya trik. Jadi didatangkan dari bangsa-bangsa lain, ditaruh di daerah sini, daerah Samaria ini, ditaruh di Samaria. Kemudian orang-orang di Samaria itu diambil ya. Orang-orang asli dari suku Israel yang ada di Samaria ini diambil, dipindahkan ya. Misalnya dulu ya, orang-orang Indonesia dijajah oleh Belanda, nah orang-orang Indonesia diambil, ditaruh, sekarang masih ada ya di Suriname itu, bahasa Jawa, bisa berbahasa Jawa. Nah, orang-orang di luar sana ditaruh di Indonesia, orang-orang Indonesia dibawa tawanan ke Belanda. Nah, saudaraku, seperti ini Asyur. Untuk apa? Triknya ini untuk supaya nanti kalau perang mereka bangsa bercampur ya. Jadi mereka tidak bisa bersatu melawan bangsa Asyur karena mereka sudah bangsa campuran ya. Nah, saudaraku, ini triknya dari orang Asyur. Nah, coba kita baca dari ya, 2 Raja-Raja 17 ayat 24. 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Ya. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim. Lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Ya. Ini sekitar kira-kira tahun 722 sebelum Masehi. Orang Asyur mengambil orang-orang Babel ya, negeri Babel itu diusung pindah ke sini, dan orang Samaria diangkut juga, dipisah-pisahkan, Babelnya itu di sini ya, jauh. Nah, dipindah-pindahkan, disemburatkan, dipisah-pisahkan, tidak berkumpul lagi. Sehingga orang-orang Babel dari Awa, dari kota-kota mana itu di sini, nah campur di sini. Akhirnya ada yang jatuh cinta, kawin campur, sudah tidak lagi murni bangsa Israel ya. Jadi di Samaria ini adalah keturunan orang-orang campuran
yang sudah tidak murni orang Israel. Itu gara-gara ketika Asyur mulai menjajah orang Samaria. Nah, bukan hanya itu. Jadi orang-orang Yahudi ini melihat, oh Samaria, kamu sudah nggak asli gitu ya. Mungkin kalau sekarang orang-orang kerajaan, keraton, kamu merendahkan orang-orang yang bukan warga keraton, ya kan? Yang tidak keturunan keraton, yang bukan darah biru. Mungkin darahnya biru ya di keraton itu ya, bukan merah ya, enggak tahu kecampuran apa itu. Nah, saudara, dan kemudian orang Yahudi ini menganggap ini sudah bukan lagi orang Israel asli, ya. Bahkan ketika setelah dibuang dari Babel, ya, ketika pemerintahan Raja Kores mereka dikembalikan, mereka membangun bait Allah, Samaria ditolak sama orang Yehuda. Jangan, kamu gak usah ikut membangun bait Allah, ini urusan kami. Nah, awal perseteruan itu. Orang Israel menganggap orang Samaria itu bukan murni keturunan orang Israel. Dan hal kedua yang menyebabkan orang Yehuda itu berseteru dengan orang Samaria, kita melihat bahwa, saudaraku, orang Samaria ini punya penyembahan di Gunung Gerizim. Tetapi orang Yahudi itu menyembah di bait Allah, ya, yang dulu dibangun oleh Salomo. Walaupun itu sudah dihancurkan oleh kerajaan Babel, tapi mereka masih tetap rindu membangun kembali bait Allah. Jadi Yerusalem, kota Allah, itu adalah kota tempat peribadatan orang Yahudi. Mana ini? Oh, ya. Nah, saudaraku, jadi dua hal inilah yang membuat mereka berseteru. Karena orang Yahudi menganggap aku orang Israel murni, orang Samaria itu orang campuran, dan kamu menyembahmu di Gunung Gerizim, tapi kami menyembah di bait Allah di Yerusalem. Coba dibaca Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ya. Di tempat ini, mana itu ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan di Sikar yang mencari air itu? Nenek moyangmu menyembah di Yerusalem, tapi di Betel, tetapi kami orang Samaria menyembah di gunung ini. Ya. Nah, saudaraku, penyembahan yang berbeda dianggap oleh orang-orang Yahudi ini sudah gak murni, kamu sudah bukan orang Israel asli. Untuk itulah akhirnya mereka menjadi berseteru, gitu ya. Nah, perseteruan yang berabad-abad antara orang Yahudi dan orang Samaria ini menggambarkan perseteruan saudara dengan Allah, saya dengan Allah. Yang pada awalnya kita berseteru, kita tidak kenal Allah. Walaupun manusia itu mencari-cari Allah dengan caranya sendiri. Ya, kalau aku berbuat baik, aku nanti ketemu Allah. Kalau aku berpuasa, kalau aku alim, ya, kalau aku tidak berbuat dosa, nanti aku bisa ketemu Allah. Sama sekali enggak. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa Yesus berkata seolah-olah arogan? Cuma aku jalan kehidupan, dan memang iya. Karena hanya Yesus yang sudah dihancurkan tubuhnya. Dia masuk ke dalam maut dan untuk membayar upah dosa kita. Pemimpin-pemimpin agama lain, mungkin nabi-nabi tersohor, Abraham, Musa, tidak bisa menggantikan upah dosa kita. Makanya Tuhan bilang, akulah jalan. Haleluya, enggak ada lain. Kalau orang berusaha mencari jalan ketemu Allah dengan caranya sendiri, enggak nyampe, ya. Seringkali sudah saya ilustrasikan, ambil jembatan sendiri, ambil bambu sendiri, enggak nyampe. Haleluya. Ada jurang pemisah. Tetapi Yesus yang sudah lewati maut itu, tapi 3 hari dia bangkit.
mengalahkan maut, memberitakan aku hidup. Aku memang kena maut karena saudara dan saya. Dia terima maut itu, dikubur 3 hari. Tapi setelah itu dia bangkit memberitakan aku menang. Dan saudara dan saya adalah pengikut Yesus juga menang, ya. Makanya ketika Tuhan di dunia melihat perseteruan antara Yahudi dan Samaria, Tuhan ingin membongkar ini semua, ya. Puji Tuhan. Ya, kita akan melihat bahwa kehadiran Tuhan Yesus di Sikar ini adalah hal yang dilakukan oleh Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus di Sikar. Sikar itu Samaria, ya, kota-kota di daerah Samaria. Nah, di situ Tuhan mulai membuat satu tindakan yang membuat murid-muridnya bingung, ya. Kita baca dari Yohanes 4 ayat 5 sampai 7. Silakan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Ya, Tuhan Yesus ada di Sikar, tadi sudah disebutkan, ya. Yesus ada di Sikar, dan ketika itu Tuhan Yesus mau berjalan ke Samaria. Ke Galilea, bukan ke Samaria. Coba ditampilkan petanya, Mbak, yang satunya, ya. Peta satunya hampir sama, tapi tidak ada perbedaan. Silakan, ya, itu ya. Nah, kita melihat di sini Tuhan Yesus itu di Yudea, kemudian dia akan ke Galilea. Nah, tadi kan ada batas, ya, antara kerajaan utara dan Israel. Sekarang ini dari Yudea mau ke Galilea. Dan biasanya orang-orang dari Yudea ke Galilea ini lewat minggir, ya. Minggir ini wilayahnya orang Samaria ini. Wis minggir, menggok jauh sini baru menggok sini. Tapi Tuhan Yesus ke Galileanya dia lewat Samaria. Dia lewat Samaria, coba di zoom lagi sedikit. Bisa? Enggak bisa? Bukan. Nah, ini di zoom. Ini Sikar ini, ya. Ya, betul ya, Sikar, ya. Ya. Ini Sikar. Samaria di sini. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus enggak lewat jalan luar, tapi dia sengaja lewat Samaria dan berhenti di Sikar. Sikar itu di situ ada sumur Yakub. Sumur nenek moyang Yakub yang diberikan kepada anaknya. Nah, saudaraku, ketika sampai di sumur itu, Samaria merasa bahwa ini milikku, ya, ini wilayahku, ini daerahku, gitu ya. Tapi Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu enggak lewat keluar dari Samaria, justru masuk ke dalam Samaria. Dan murid-muridnya pergi, ya, cari makanan jam 12 siang. Lapar-laparnya mungkin, ya, dari perjalanan, bayangkan dari Yudea pergi ke Samaria. Jauh jalan kaki, enggak naik Grab, ya, belum ada Grab, ya. Nah, apalagi 12 orang itu nyewa berapa Grab itu, ya. Nah, terus setelah di sini murid-muridnya pergi, tinggal Tuhan Yesus sendiri. Datanglah seorang Samaria. Ya, kita semua sudah paham, ya, tentang kisah ini, ya. Nah, ketika orang Samaria datang, dari kostum tubuhnya, kostum pakaiannya itu sudah dikenali. Ini orang Yahudi, ini orang Samaria, ya. Dari pakaiannya. Nah, mungkin orang Samaria, kamu orang Yahudi kok di sini, gitu ya, ketemu Tuhan Yesus di sumur itu. Kamu orang Yahudi kok tinggal di sini sih, gitu ya. Apalagi ketika dia mau ngambil air, si perempuan ini, Tuhan Yesus nyapa. "Mbak, tolong aku minta airnya dong." Si perempuan ini kaget. Bisa-bisa nih, kamu orang Yahudi kok mau minta? Karena orang Yahudi menganggap Samaria itu najis, ya. Samaria itu sudah tidak murni orang Israel, ya. Kok mau-maunya minta minum dari saya? Ya. Nah,
Setelah orang itu bertanya-tanya begitu, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tahu siapa aku, siapa yang berkata dengan kamu, kamu akan minta air kehidupan daripadaku. Hah, masa iya kamu tidak punya timba? Bagaimana kamu bisa memberi air? Orang Samaria ini masih gak tahu. Kalau memang iya, tolong beri dong aku air kehidupan itu. Si perempuan Samaria ini bilang, kalau memang kamu bisa memberi air kehidupan, berikan aku. Karena aku di sini, aku di dunia ini haus akan air kehidupan. Nah, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu butuh air kehidupan, bawa dulu suamimu 5 orang itu. Hah? Makin kaget perempuan ini, kok dia bisa tahu latar belakang hidupku. Ketika dia datang siang bolong itu ke tempat sumur, mengambil waktu yang sepi, yang orang biasanya panas terik nggak akan ngambil air, ya, supaya tidak ketahuan orang, jebule kok ketemu Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus minta air minum lagi, ya. Dan Tuhan Yesus mulai menyapa. Dia tidak menganggap orang Samaria ini najis. Sebab itu dia mau minta, aku minta airmu. Kok bisa ya orang Yahudi yang berseteru dengan kami berabad-abad minta? Nah, ketika itu orang Samaria ini kemudian mulai berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Tuhan, yang akhirnya Tuhan menjebol, menunjukkan dosa-dosa yang selama ini kamu perbuat dan dosa yang sudah kamu biasakan. Kemarin ada khotbahnya Yosia, terbiasa taat. Dosa yang sudah terbiasa dilakukan itu menjadi satu kegiatan yang lumrah. Sebab itu mari kita belajar jangan membiasakan diri dalam dosa. Nah, orang Samaria ini gak puas di dunia. Dia punya suami 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia bilang, aku gak punya suami. Kata Tuhan, ya benar kamu gak punya suami, karena yang tinggal di rumahmu itu bukan suamimu, tapi cuma perselingkuhanmu. Nah, saudaraku, semakin dibongkar oleh Tuhan. Sampai-sampai orang Samaria, perempuan Samaria ini kaget. Kok bisa ya orang ini tahu? Nah, saudaraku, kehadiran Tuhan Yesus untuk ketemu dengan perempuan Samaria ini, pertama, Tuhan Yesus membutuhkan sesuatu. Tidak lagi menganggap orang Samaria itu najis. Sebab itu dia minta. Dan yang kedua, Tuhan mau, kalau kamu mau menikmati air hidup, dosa itu harus diberesin. Sama dengan saudara dan saya saat ini. Kalau saudara tidak ada kepuasan di dalam dunia ini, saudara bisa punya segala sesuatu dalam dunia ini. Kalau tidak ada Tuhan, semuanya itu tidak akan pernah memuaskan. Kemarin sore ada renungan anak-anak kaum muda, identitas, bagaimana identitas. Dan anak-anak muda biasanya dia merasa kalau saya gak cantik, kalau saya gak kaya, kalau saya gak pinter, saya gak bisa diterima dunia. Sebab itu ada yang menyesali, kenapa sih ya alisku kok blobor gitu ya, kenapa sih ya mukaku kok hitam misalnya ya. Menyesali dengan ciptaan dan berusaha ada operasi plastik supaya cantik dan lain sebagainya, supaya diterima oleh dunia. Dan ketika itu didapat, itu tidak akan pernah memuaskan. Nah, orang Samaria ini memiliki dosa yang tersembunyi, perselingkuhan bukan dengan satu orang, dan itu dibongkar oleh Tuhan. Kalau kamu mau air kehidupan dari saya, kata Tuhan, ya, bawa dulu suamimu. Dan Tuhan membongkar, aku gak punya suami. Ya memang kamu gak punya suami karena itu cuma selingkuhanmu.
Nah saudaraku, semakin dibongkar, semakin dia merasa iya aku orang berdosa. Lah ini loh saudaraku yang harus kita pahami, yang harus kita jalani ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan Tuhan membongkar dosa kita, walaupun yang berkhotbah itu tidak ngerti apa pergumulan saudara, tapi ketika terbongkar, jangan marah sama pengkhotbahnya, jangan marah sama Alkitabnya, tetapi itu adalah teguran Tuhan untuk membersihkan kita. Ketika kita siap dibongkar, maka siap terima air kehidupan. Dan ketika Tuhan memperkenalkan diri, coba dibaca Yohanes 4 ayat 16 dan 19 sampai 19. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Dari pembongkaran itu, perempuan Samaria ini menyadari, ini mesti nabi. Kalau tidak nabi, tidak bisa. Awalnya dia menganggap Yesus sebagai nabi. Yohanes 4 ayat 25 dan 26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Ya, jadi perempuan Samaria ini tahu kalau satu saat ada Kristus datang. Dia tahu, karena dia keturunan orang Yahudi juga. Jadi berita tentang kedatangan Mesias, perempuan Samaria ini tahu. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Memberitakan segala sesuatu, dosa-dosa dibongkar, dan akan diperdamaikan dengan Allah. Jadi perempuan ini tahu. Dan Tuhan Yesus mulai berkata, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu." Wah, makin kaget lagi nih perempuan. Loh, jebule Mesias itu sudah datang toh. Yang tadinya cuma diharap-harap. Jebule Mesias itu datang dan sekarang saja berhadapan dengan Sang Mesias, dengan Kristus itu. Wow, ini kesempatan yang luar biasa bagi perempuan ini. Saudaraku, ketika saudara atau saya jadi perempuan Samaria, ditegur nyata-nyata oleh Tuhan Yesus, kita marah sama Tuhan, gak akan terjadi keselamatan. Tapi ketika kita sadar, iya aku orang berdosa, dan mulai melihat aku punya kesempatan ketemu dengan Mesias, ini tidak akan saya buang kesempatan ini. Pernahkah kita merasa haus untuk bisa berhadapan muka dengan Tuhan, untuk punya jalinan hubungan dengan Tuhan? Haleluya. Ketika saudara haus, jangan diselimur dengan penghiburan-penghiburan dunia ini. Ya, jangan diselimur dengan berusaha mencari kerja, mencari uang sampai banyak. Itu tidak akan pernah memuaskan. Atau berusaha mempercantik diri supaya banyak orang tertarik. Dan kalau sudah punya pasangan hidup, aku pasti bahagia. Belum tentu. Haleluya. Dan perempuan Samaria ini ketika dibongkar, ternyata aku sekarang berhadapan muka dengan yang namanya Mesias. Dan itu membual-bual kebahagiaannya, membuat dia bahagia. Sehingga kehausan secara air yang harus diminum, dia lupa. Karena sudah dipuaskan dengan kebahagiaan ketemu Mesias tadi. Kalau saudara berapa tahun ikut Tuhan, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi belum pernah ketemu Mesias,
belum pernah menerima Mesias di dalam hatimu, karuan saja pantas kalau kita tidak punya kebahagiaan di dalam Yesus. Tetapi berjumpalah, jumpai Tuhan, miliki rasa kehausan, aku rindu akan Engkau, jiwaku haus kepada. Tema ini saya angkat karena saya rindu Bapak Ibu bukan hanya percaya menjadi agama Kristen, tetapi miliki hubungan. Ketika kita jauh dari Tuhan, aku kangen. Ya seperti saudara punya anak, punya suami, punya istri, kangen. Adakah kita punya rasa kangen dengan Tuhan? Miliki rasa haus. Dan perempuan Samaria ini ketemu dengan Tuhan. Ayat 27 tolong dibacakan. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Nah, murid-murid heran kan? Loh, Tuhan Yesus kok ngomong-ngomong karo perempuan, ya, perempuan Samaria lagi ya, karena itu ada di wilayah Samaria. Loh, tapi mereka diam. Gak ada yang bertanya, apa yang kau lakukan? Bukankah orang Samaria itu najis? Bukankah orang Samaria itu tidak tegur sapa dengan baik dengan kita? Kok Tuhan, tapi murid-murid diam, disimpan dalam hati. Dan Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu isi hati murid-murid. Kemudian ayat 28 silakan. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, 9. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ya. Ketika murid-muridnya datang, perempuan Samaria ini pergi, lari begitu saja, bukan karena takut dengan murid-muridnya, tapi karena saking membualnya bahagia, sampai tempayan itu tidak dibawa. Tadinya kan mau ambil air ya di sumur itu ya, sampai itu ditinggal. Jadi dia tidak dapat air dari sumur itu. Tapi karena saking bahagianya dia lari menceritakan kepada orang-orang sekampungnya, ini aku ketemu Mesias, aku ketemu yang namanya Kristus. Aku ketemu pribadinya. Saudaraku, ketika saudara merasakan hubungan, merasakan keindahan bersama Yesus, kita tidak akan pernah tinggal diam. Kita ingin cerita kepada banyak orang. Ini loh Yesus mengasihimu, Yesus mau menolongmu, Yesus mau menyelamatkanmu, Yesus mau menjadi sahabatmu ketika kamu menjadi orang berdosa, ketika kamu masih seteru. Tuhan tidak menganggap kenajisanmu karena kalau kamu mau terima dia. Haleluya. Nah saudaraku, dan murid-murid mulai bingung. Ditawari, ini loh Tuhan ada makanan. Tuhan bilang, enggak, aku sudah kenyang ya. Aku sudah makan. Hah? Makan apa? Gitu ya. Nah Tuhan Yesus mulai, makananku adalah melakukan kehendak Allah. Itu yang membuat Yesus puas. Berapa lama kita ikut Tuhan? Buatlah hati Tuhan puas dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan kehendak Allah, itu yang membuat Yesus puas. Ditawari makan, enggak, aku sudah kenyang. Makan dari mana? Makananku adalah melakukan kehendak Allah. Kalau Alkitab bahasa yang lama, rezekiku melakukan kehendak Allah. Dan saya harap tidak ada di sini ya orang di luar sana ke gereja lebih penting untuk mencari rezeki daripada mencari Tuhan. Tapi di sini tidak ada. Mencari Yesus dengan sungguh, terima kebahagiaan yang limpah dari Yesus. Dan itu yang akan memuaskan kita. Sekalipun air itu sudah tidak didapat lagi, tidak dimiliki, mungkin kekayaan, mungkin kesehatan kita terganggu, tapi kebahagiaan yang dari Allah itu mengalahkan segala sesuatu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan
akan memampukan kita melewati hari-hari yang susah sekalipun. Karena ada ini loh, saluran damai sejahtera, ada kebahagiaan. Haleluya. Jadi saudaraku, Tuhan mulai ingin menyatakan kepada murid-muridnya, orang Samaria itu juga butuh air hidup. Orang Samaria itu jangan dianggap najis. Orang Samaria itu juga butuh diselamatkan. Mari kita punya hati seperti Tuhan. Ketika ada orang-orang yang menyakiti saudara, mungkin bermusuhan sudah berabad-abad, ingat, mereka juga adalah jiwa yang perlu diselamatkan. Jangan lagi memendam atau menyimpan sakit hatimu yang akhirnya tidak bisa merangkul orang-orang yang membutuhkan Yesus. Haleluya. Dari sinilah saudara akan dipakai oleh Tuhan menjadi terang. Haleluya. Siapapun yang menyakitimu, seberapa besar sakit hatimu, kalau saudara belum bisa mengampuni, minta Tuhan, berikan aku hati seperti hati. Berikan aku mata seperti matamu untuk melihat orang yang menyakiti aku, mereka juga butuh kasih. Kasih yang dari surga. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, kita melihat ketika perempuan ini sudah dipuaskan, wah hidupnya pulih. Dia sudah tidak lagi malu-malu ketemu orang. Ya tadinya kan malu-malu, isin uripku kayak gini. Ya kalau orang ketemu saya pasti melengos, pasti kamu gitu ya. Tapi sekarang dia meluap. Dia bisa memberitakan, di sini ada Mesias. Dan memberitakan hasilnya. Ayat 40 dan 42. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat." Amin. Sampai orang-orang itu tahu bahwa dia benar-benar juru selamat. Oleh pemberitaan perempuan yang najis tadi, yang dianggap oleh orang-orang sekelilingnya, orang-orang Samaria sendiri juga menganggap orang ini najis. Apalagi orang-orang Yahudi. Sudah orang Samaria dianggap najis, perbuatannya juga seperti itu. Tapi ketika ketemu Tuhan, dia dipulihkan. Ada satu kebahagiaan yang meluap dalam hidupnya. Sampai dia tidak lagi malu ketemu orang karena dia mau memberitakan, ini loh ada Mesias. Aku ketemu sendiri. Haleluya. Miliki perjumpaan pribadi dengan Tuhanmu, Yesusmu, Mesiasmu, penolongmu, sahabatmu. Haleluya. Dan engkau tidak akan pernah tinggal diam untuk memberitakan, aku punya Yesus. Salah satu berita yang harus kita sampaikan, juru selamat. Hiduplah dalam terang firman Allah. Hiduplah menjadi teladan, menjadi contoh yang baik. Bukan hanya soal berangkat ibadah, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dalam setiap minggu terakhir kita akan berbagi nasi bungkus. Itu supaya kita bisa melihat, ini loh anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita bisa berbagi, ya. Jangan tunggu punya uang banyak. 1 bungkus pun monggo, ya kan? Aku mau ikut andil menjadi terang. Haleluya, seperti perempuan Samaria ini. Nah, saudaraku, semua ini dikerjakan saat itu Tuhan belum disalib, tapi oleh pengorbanannya, oleh penyalibannya, dia membongkar perseteruan antara manusia dengan Allah. Dan saat ini kita peringati dalam perjamuan kudus, Tuhan sudah mendamaikan saudara dengan Allah. Dan perdamaian ini ayo dijalin dengan baik, ya. Jangan kita membuat gap, membuat pemisah dengan perbuatan-perbuatan dosa kita.
Dan ketika tembok perseteruan itu dibongkar, maka saudara akan memiliki kebahagiaan yang luar biasa. Tidak lagi melihat aku orang cili, aku orang ndak punya, aku orang ndak sekolah. Tidak. Tetapi kita tampil dengan melakukan kehendak Allah, dengan menyampaikan berita tentang Yesus baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan. Nah, saudaraku, kita tidak lagi minder. Kita menjadi terang-terang Tuhan di dalam dunia ini. Haleluya. Karena kita memiliki kebahagiaan yang membual, ya. Kita bisa menyampaikan itu kepada orang-orang lain. Haleluya. Dan orang Samaria ini sampai lupa tempayannya karena dia punya kebahagiaan yang melimpah. Miliki perjumpaan dengan Tuhan, saudaraku, sehingga saudara merasakan pribadi yang membuat kita bahagia. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan karena kita agama Kristen. Aku melakukan syarat ibadah? Tidak. Tapi aku rindu ketemu Engkau. Baik hari Minggu, hari-hari lain, miliki kerinduan untuk saudara memiliki persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama.